Kota Bekasi, 3 tersangka korupsi pengadaan alat olahraga digelandang dari kantor Kejari Kota Bekasi ke Lapas Bulak Kapal, Kamis, tanggal 15 Mei tahun 2025. Kejaksaan Negeri Kejari Kota Bekasi menyampaikan kerugian sementara dugaan korupsi alat olahraga masyarakat pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora, sebesar 4,7 miliar rupiah. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kasipitsus, Haryono mengatakan angka ini berdasarkan hasil penyidikan terhadap invoice dan perbandingan harga pasar yang dilakukan oleh tim ahli. Masih sementara kerugian, dan saat ini kami masih proses penyelidikan, sekaligus perhitungan dari auditor, kata Haryono, dalam konferensi pers. Puncak prestasi. Berarti ini nih nungguin bang. Enak gak? Keluarga pasti sangat bangga. Anda hebat. Semua rekan-rekan media yang sampai di Bekasi, izinkan saya Kasipitsus menyampaikan setidaknya latar belakang kasus singkat perkara pidana korupsi ini. Jadi pada tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Bekasi melaksanakan pengadaan alat olahraga dengan jumlah anggaran belanja yaitu tahap 1 sekitar 4,9 miliar rupiah yang dananya bersumber dari APBD Kota Bekasi. Dan pada tahun yang sama juga dilakukan pengadaan yang serupa yang nilainya nggak jauh berbeda juga sekitar 4,9 miliar rupiah. Yang untuk kedua ini bersumber dari dana bagi hasil pajak. Kedua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT Cahaya Ilmu Abadi atau disingkat PT CIA dengan tersangka AM sebagai direktur utamanya. Namun dalam pasal 3 tersebut ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan untuk sementara saat ini sekitar 4,7 miliar rupiah untuk kedua kegiatan tersebut. Terus dari jumlah tersebut untuk akhirnya sedang menunggu selesainya perkiraan kerugian negara yang secara pasti oleh auditor. Sekian. Terus sementara pasangan terhadap alat tersebut, yaitu kami menyatakan dengan perbuatan melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan subsidiar yaitu melanggar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebelumnya diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saat ini tadi sudah disampaikan berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan di tahapan penyelidikan ini, tim penyidik berkesimpulan bahwa untuk peristiwa ini ditetapkan sebagai tersangka dengan 3 orang tadi. Nah, untuk proses selanjutnya tentunya berjalan. Nah, ini makanya untuk 3 tersangka ini masih dalam tahun 20 hari. Proses masih berjalan, pengumpulan alat bukti masih berjalan sambil menunggu juga untuk penghitungan nilai pastinya dari auditor yang duduknya. Mungkin demikian dari rekan-rekan, kami menyediakan tanya jawab. Namun saya bisa jelaskan di sini kita batasi dalam artian untuk substansi dari penanganan perkaranya mungkin kita tidak bisa terlalu detail karena ini berkaitan dengan penyidikan yang masih berjalan. Nah, tentunya ada strategi, ada langkah-langkah yang memang kalau kita sampaikan itu nantinya akan dapat berpotensi untuk menghambat keberhasilan dari penyidikan ini. Jadi mungkin nanti akan teman-teman mau berpertanyaan nanti bisa langsung mengajukan terima kasih.